Halo teman-teman, eee, pada kesempatan ini teman-teman beta mau menceritakan sebuah cerita ilustrasi yang menurut beta ini baik untuk kita renungi dan kita ambil, pelajaran dari cerita ilustrasi ini teman-teman. Cerita ilustrasi ini beta pernah nonton di sebuah podcast, yaitu podcast-nya Mary Riana. Bagi teman-teman yang sudah tahu Mary Riana itu adalah seorang motivator yang konten-kontennya itu banyak berseliweran di berbagai platform media sosial. Nah, beta akan ceritakan ulang ini cerita dengan beta pung versi. Oke, jadi ceritanya begini teman-teman. Uh, ini cerita tentang seekor gajah dan seekor babi. Jadi pada suatu hari si gajah ini dia pergi ke sungai. Dia pergi ke sungai untuk mandi. Jadi dia ini sudah mandi berjam-jam, ya sudah berjam-jam mandi membersihkan diri. Dia memastikan bahwa sudah tidak ada lagi kotoran yang menempel di dia punya tubuh. Dan setelah berjam-jam mandi, setelah dia merasa bahwa dia sudah benar bersih, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Nah, di perjalanan pulang itu dia harus melintasi sebuah jembatan yang sempit. Jadi jembatan yang sempit itu ya hanya seukuran lebarnya itu seukuran tubuhnya si gajah tadi. Jadi kalau misalnya ada lagi sesuatu, mungkin hewan mungkin yang mau melintasi dari arah yang berlawanan, maka harus ada yang mengalah. Karena kalau tidak ada yang mengalah, maka pasti akan bertabrakan itu jembatan. Karena ukuran gajah ini kan sempit, ukuran tubuh gajah ini kan besar. Akhirnya sampai dia di jembatan sempit itu, dari arah yang berlawanan itu ada seekor babi yang mau melintas. Nah, kalau misalnya dong dua, si babi dan si gajah itu egois dan senang mau mengalah, sudah pasti dua akan bertabrakan. Sudah pasti akan bertabrakan karena uh, jembatan itu kan hanya seukuran tubuhnya si gajah tadi. Dan walaupun si gajah ini adalah hewan paling besar, yang adalah hewan paling kuat di hutan, anehnya dia memilih untuk mengalah. Dia memilih untuk mengalah. Jadi dia membiarkan si babi itu lewat duluan. Ya, jadi walaupun gajah itu dia besar dan dia kuat, dia memilih untuk mengalah, dia menyingkir. Jadi membiarkan si babi itu lewat duluan. Ya, um, si babi karena melihat si gajah ini mengalah, rasa sombongnya itu, sifat sombongnya itu mulai keluar. Dia dalam hati dia bilang begini, wah, ini si gajah ini hewan paling besar dan paling kuat di hutan. Dia bisa mengalah. Berarti beta ini so hebat. Nyatanya gajah saya takut dengan beta nih. Dia membiarkan beta lewat duluan. Jadi dengan sombongnya dia mulai berjalan tantang petenteng gitu, sambil melintasi jembatan itu dan memandang si gajah tadi itu dengan rendah. Tapi si gajah diam saja. Si gajah diam, dia membiarkan babi lewat. Setelah babi lewat, barulah dia lewat. Uh, Setelah sampai di kawanan masing-masing, si babi itu menceritakan kejadian tadi di teman-temannya dia di kawanan babi itu. Dia bilang begini, woi bosan tahu bosan deh. Tadi sampai di jembatan sempit itu, kita berpapasan dengan gajah. Bosan tahu apa yang terjadi? Itu gajah itu ternyata walaupun dia hewan paling besar, dia hewan paling kuat di hutan, ternyata dia tuh takut dengan kita.
Nyatanya pas beta mau lewat, dia sudah berani lewat. Dia membiarkan beta lewat duluan. Karena dia takut dengan beta. Wah, dia pun teman-teman juga su bangga begitu karena gajah hewan paling besar, paling kuat di hutan. Saya takut dan dong begitu. Dong berpikirnya seperti itu. Begitupun si gajah. Gajah ini dia kembali. Kebetulan kawanan gajah itu melihat kejadian itu. Dong tuh su marah, su jengkel dengan ini gajah. Kenapa nih gajah? Nih, begitu. Dia mengalah. Jadi dong bertanya sama si ini gajah. Woi gajah, lu nih bisa nih lu mengalah nih dengan itu babi. Gak babi kecil anak begitu tuh. Kau ini kan hewan paling besar di hutan. Kau ini kan hewan paling kuat di hutan. Kok lu bisa mengalah, lu bisa takut. Lu takut kok? Dia pun kawan ngomong di gajah. Gajah, dia diam sejenak. Lalu dengan bijaksana dia menjawab, dia bilang begini. Betul, ketong ini hewan paling besar di hutan. Benar, ketong ini hewan paling kuat di hutan. Dan kalau misalnya beta egois, beta sana memperdulikan, beta sana menghiraukan itu si babi, beta bisa jalan. Beta bisa memilih untuk jalan dan bertabrakan dengan itu babi dan sudah pasti kalau misalnya beta bertabrakan dengan itu babi, dia akan terpental karena beta lebih kuat dan lebih besar daripada dia. Dan Bosan tahu kenapa beta senang melakukan itu. Bosan tahu kenapa beta memilih untuk senang melakukan itu. Karena itu babi, dia punya tubuh penuh dengan lumpur. Bosan tahu kan babi itu kan suka mandi lumpur. Dia pun diri badan tuh sangat-sangat kotor dengan lumpur. Dan kalau misalnya ketun dua bertabrakan, benar dia akan terpental. Lalu apa yang beta dapat? Beta pasti beta pun tubuh, beta pun badan pasti akan kotor karena lumpur dari badan si babi tadi. Dan selanjutnya apa lagi yang akan terjadi? Kita harus kembali lagi ke sungai untuk mandi lagi berjam-jam di sungai sampai beta-beta bisa memastikan bahwa beta pun diri badan ini sudah bersih. Jadi beta memilih untuk sana melakukan itu. Apa salahnya beta mengalah hanya beberapa menit membiarkan dia lewat baru beta lewat. Kan tidak lama juga. Teman-teman, apa pelajaran atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah terkadang, terkadang, walaupun kita berada dalam posisi yang benar, walaupun kita merasa bahwa kita itu hebat, walaupun kita merasa bahwa kita itu kuat, walaupun kita merasa bahwa kita itu punya status sosial yang tinggi, walaupun kita merasa bahwa kita itu besar mungkin karena jabatan yang kita emban. Terkadang kita tidak harus selalu merespon pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kotor orang lain terhadap kita. Kadang kita harus memilih untuk menanggapinya dengan bijaksana. Mungkin dengan tidak menanggapi, tidak merespon perbuatan-perbuatan ataupun perkataan dan pikiran-pikiran yang kotor terhadap kita. Biarkan saja mereka kotor dengan perbuatan mereka, biarkan mereka kotor dengan pikiran dan perkataan mereka sendiri. Kita tidak harus mencemari diri kita karena perbuatan, pikiran, dan perkataan kotor orang lain. Karena akan butuh waktu lagi untuk kita kembali menjadi bersih dalam tanda kutip. Hanya karena perbuatan-perbuatan orang lain. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Karena hal-hal seperti ini biasa atau sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau misalnya kita tidak bijaksana menanggapi, maka uh,
yang rugi bukan hanya orang tersebut, tapi diri kita juga sendiri. Dan itu akan membutuhkan waktu kembali ke dalam keadaan yang normal. Mungkin walaupun kadang kita juga harus memberi pelajaran terhadap orang-orang seperti itu. Kadang, tidak selalu. Ada saatnya mungkin kita akan mengalah, ada saatnya kita merespon dengan memberikan mereka pelajaran. Mungkin itu saja yang itu pelajaran yang bisa saya share pada kesempatan ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.